Sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulainya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tebal angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine O dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine O sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensi di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Berikut ini adalah timeline perkembangan komputer. Perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi. 1. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan dalam berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. 2. Generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tapes-nya yang sudah berbentuk removable disk. Generasi ketiga, 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen keempat integrated circuit sehingga hemat menggunakan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang menggunakan sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data komputer. Alat input dan outputnya semakin canggih dan menggunakan visual display terminal. 4. Generasi keempat, dimulai tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple kedua. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari microprocessor dan semikonduktor dengan teknologi large scale integration atau LSI yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. 5. Generasi kelima. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Telah menggunakan very large scale integration and artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Implementasi komputer. Dulu, untuk menyimpan data, pengguna komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable, yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi, karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern. Baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya, komputer sangat dibutuhkan.
Sekarang komputer sedang mengalami perkembangan di mana perangkat ini dapat menyamai kemampuan manusia dalam berpikir. Sebagaimana yang kita ketahui, kegiatan berpikir ini hanya dapat dilakukan dengan sangat baik oleh manusia. Secara keilmuan, kegiatan ini tidak dapat dijelaskan oleh para ahli pada masa ini. Kita, sebagai manusia, memiliki kemampuan untuk melihat pola dari suatu kejadian, menarik kesimpulan, dan mencari solusi dari permasalahan yang pernah atau baru dihadapi. Komputer memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk mengenali sesuatu. Komputer dapat menerima informasi relevan sehingga dapat menghasilkan mengenali dan memberikan informasi mengenai orang, tempat, dan hal lainnya. Semakin lama, komputer akan semakin mengguli sebagian kemampuan manusia secara lebih efektif dan efisien.